Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, minggu pertama di tahun ini. Amin. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa, semuanya bisa dilewati. Yang masih ada di luar mungkin bisa masuk. Kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur buat hari yang Tuhan berikan, buat minggu pertama di tahun ini. Firman Tuhan berkata bahwa Dia adalah ilah, Allah Immanuel, Allah yang menyertai dalam kehidupan kita. Mari kita datang menyembah kepada Tuhan. Mari kita mau datang kepada Dia, kita mau berserah kepada Tuhan. Kita datang menyembah kepada Dia, sebab Tuhanlah satu-satunya harapan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhanlah yang telah menolong kita. Tuhanlah yang selalu setia dalam hidup kita. Amin. Haleluya, amin. Bapakku datang, amin. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya bagiku, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkaulah Immanuel, Bapakku datang menyembah, Bapakku datang ku menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku, Kau kuatkan
ragu pagi hari. Tuhan mengingatkan saya lagu ini bahwa tahun-tahun ke depan bukannya semakin baik, tetapi ada banyak tantangan iman yang Tuhan akan hadapkan kepada setiap orang yang percaya. Tetapi kita mengatakan seperti pujian ini yang juga ada dalam firman Tuhan, walau 1000 lembah di sisiku, walau 10.000 lembah di sebelah kananku, tetapi Tuhanlah yang tetap menolong kita. Tetapi Tuhanlah yang membuat kita tidak goyah, sebab Tuhan menyertai kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Sungguh kami tidak pernah meragukan kasih setia-Mu Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu. Haleluya. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun
Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami datang berkumpul di tempat ini. Kami percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami Tuhan, Allah yang memberkati kami, Allah yang menguduskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian syukur kami naikkan hanya bagi nama Tuhan, nama Yesus, nama di atas segala nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan. Engkau mengurapi kami, pakai kami Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu atas kami Tuhan. Biarlah hadirat kuasa Allah terjadi di tempat ini. Biarlah kuasa Tuhan mengalir tempat ini Tuhan. Biar kami semua mengalami kuasa Tuhan, mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Dan kami menolak segala hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Kami tolak dalam nama Tuhan ini. Biar kami semua di ruangan ini Tuhan mengalami kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Kami menolak segala roh sakit, penyakit di dalam nama Tuhan ini. Biarlah kami semua Tuhan mengalami kuasa Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau berkati kami semua Tuhan, firman Tuhan lewat kebaktian ini Tuhan. Kami tabiskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sumber kekuatan, sumber kebenaran, sumber kemerdekaan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur Tuhan untuk ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari saudara berdiri, amin. Kita mengucap syukur bahwa hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Mari kita mengucap syukur, kita bersorak haleluya. Kita masih bisa ada di minggu pertama tahun 2021. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala tangan layak dipuja dan bersorak, kami bersorak di dalam haleluya, haleluya, katakan sorak haleluya, sorak haleluya, sorak haleluya, besar daripada dosa kita. Mari kita naik pujian ini karena Tuhan menemukan kita di saat kita dalam lumpur dosa. Kita tidak akan berhenti untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku.
keselamatan kita. Yesus jaminan hidup kita. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Berjalan bersamamu Tuhan, kami tidak akan gentar. Haleluya. Amin. Berjalan bersamamu, tak takut gentar, tak takut gentar. Tuhan, tak takut bersamamu. Jalani kehidupan ini, oh jalani kehidupan, rasa menangkan, kau menangkanku di atas gunung batu, kau itu kemenangan, kau sempurnakanku, apa nama hidupku, apa jika keselamatan, kau berikan kasih setiamu, jaga hidupku, tak akan berlalu, sebab kau besertaku. Yesus, jaminan hidup, kau kekuatanku, kau kekuatanku, penopang hidupku, pasti keselamatan, kau berikan kasih setiamu, jaga hidupku, tak akan berlalu, sebab kau besertaku. Yesus, katakan Yesus, jaminan hidup. Amin. Yesus jaminan, Yesus jaminan hidup. Sekali lagi katakan Yesus jaminan, Yesus jaminan hidupku. Amin. Haleluya. Saudara, sungguh Yesus jaminan hidup kita. Amin. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kelam, namun tangan Tuhan selalu menopang hidup kita. Karena Tuhan telah berjanji dan Tuhan tidak akan pernah ingkari. Karena kesetiaan Tuhan sungguh terbukti dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita selalu setia kepada-Nya. Karena Tuhan selalu setia dalam hidup kita. Haleluya. Kami bersyukur kepada setia Tuhan. Tiada Tuhan seperti Yesus. Sekalipun berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu, oh namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, saat
bersama saya kita dengan sekali pujian ini. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh ada bersama-sama. Sungguh dahsyat penyertaan Tuhan. Engkau Allah Ebenezer. Sampai di sini penyertaan Tuhan. Engkau menyertai kami sampai di hari yang ketiga di tahun 2021. Kami percaya Tuhan, ada rencana dahsyat yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Ada rencana dahsyat yang Tuhan mau lakukan di depan mata kami. Ada hal-hal ajaib yang Tuhan mau supaya kami melihat, mengalami sepanjang tahun ini. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari kami mempersiapkan diri kami untuk mengalami hal yang ajaib dari Tuhan. Kami mempersiapkan diri kami untuk mengalami hal yang dahsyat dari Tuhan melalui kebenaran firman yang diberitakan. Kiranya firman yang bekerja dalam kehidupan kami, firman menuntun hidup kami.
kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Dengan segenap hati kami sambut firman Tuhan. Mari Bapak Saudara dikasih Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Cek. Cek. Ya, puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sedang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita hari ini adalah hari yang ketiga kita ada di tahun 2021. Bahkan tidak terasa Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, sudah 2 hari kita lewati. Itu artinya tahun ini sisa hidup kita di artinya hari yang kita menikmati di tahun yang ke 2021 ini sisa 363 hari. Sisa 357 hari. Amin. Sisa 357 hari Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Ya, sudah dikasih oleh Tuhan. Bahkan tadi malam setelah saya duduk di ruangan saya dulu belajar, saya dulu baca, saya renungkan. Tahun 2021 kita sudah melewati 2 hari. Dan apa yang sudah kita lakukan 2 hari itu? Apa yang sudah kita lakukan 2 hari itu? Atau kita melewati 2 hari tanpa ada sesuatu yang bermakna bagi Tuhan? Atau sesuatu yang bermakna bagi Tuhan? Ya, puji nama Tuhan. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan pagi ini saya akan sampaikan firman Tuhan buat kita di dalam Yahya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Dan hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan buat kita di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ayat saya sudah tampilkan dan kita akan baca bersama-sama. Mari itu ketiga. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan menentukan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Perhatikan saudara, pernyataan firman Tuhan ini Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya dengan kalimat terakhir dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, tangan kanan Tuhan. Berkata apa? Yang membawa kemenangan. Haleluya. Maka sudah dikasih Tuhan. Ketika saya baca firman ini, maka saya mengangkat tema kita pada hari ini. Dan hari ketiga di tahun 2021, yaitu The Year of Victory. Amin. Tahun ini adalah tahun kemenangan buat kita. Haleluya. Tahun ini adalah tahun kemenangan bagi saudara dan saya. Haleluya. Dan sudah dikasih Tuhan. Mengapa saya katakan tahun kemenangan? Sudah dikasih kalau kita bisa menikmati sampai hari ketiga di tahun 2021, itu karena kemenangan dari Tuhan yang telah diberikan buat kita. Haleluya. Sekalipun orang berkata aku harus menjaga kesehatan, aku harus menjaga supaya mencapai umur panjang, tetapi jika Tuhan tidak mengaruniakan kemenangan itu, maka dia akan isyak di malam tahun baru. Haleluya. Tapi kalau kita bisa ada hari ini, itu karena kemenangan yang Tuhan berikan untuk kita. Amin. The Year of Victory. Tahun ini adalah tahun kemenangan. Haleluya. Nah, kita perlu saling kasih oleh Tuhan. The Year of Victory. Nah, kita lihat saling kasih oleh Tuhan. Perhatikan bahwa umat Allah sedang ada dalam pembuangan. Bangsa Israel sedang ada dalam pembuangan di negeri Babel. Dan karena itu mereka terus berdoa meminta tolong. Mereka minta pembebasan. Mereka minta pertolongan Tuhan untuk mereka dibebaskan, untuk mereka mengalami kemerdekaan, untuk mereka mengalami kemenangan dari para pembuangan di Babel. Dan melalui Nabi Yesaya Tuhan berfirman. Melalui Nabi Yesaya Tuhan berfirman. Dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allah. Aku akan menentukan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sungguh luar biasa. Tuhan berfirman, Tuhan berjanji kepada bangsa Israel melalui perintah Nabi Yesaya. Ketika bangsa Israel, ketika umat Allah ada dalam pembuangan di Babel, mereka dalam kondisi terjepit, mereka dalam
berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan seruan mereka, Tuhan melihat cerita hati mereka, maka Tuhan berbicara kepada mereka dengan perintah Nabi Yesaya. Tuhan berkata, jangan takut, don't be afraid, jangan takut. Haleluya. Amin. Apakah saudara takut menghadapi tahun 2021? Karena saudara melihat berbagai macam berita, nubuatan-nubuatan, ramalan-ramalan berkata bahwa tahun depan adalah tahun masa kesusahan, tahun kesusahan besar. Apakah itu buat saudara dalam kondisi ketakutan? Firman Tuhan berkata, jangan takut. Ada tantangan yang akan kita hadapi di tahun ini, Bapak Saudara kasih di Tuhan. Ada tantangan yang kita akan hadapi, tetapi pesan firman Tuhan buat kita yaitu don't be afraid, jangan takut. Amin. Jangan menjadi takut karena apa yang kita dengar, jangan menjadi takut karena kondisi apa yang kita lihat, jangan menjadi takut karena situasi di mana kita melihat bahwa seakan-akan situasi yang semakin sulit. Tapi firman Tuhan berkata, jangan takut. Mengapa kita tidak perlu takut? Sebab firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Tuhan menyertai kita. Dan kita tidak perlu takut, bukan karena kita, bukan karena kekuatan manusia, bukan karena kemampuan kita, bukan karena pengetahuan kita, bukan karena kita punya stok persediaan makanan untuk di masa kesusahan begitu melimpah, tetapi kita tidak perlu takut karena Dia, Tuhan semesta langit, Dia Allah Immanuel yang menyertai kita. Katakan amin. Haleluya. Dia Allah Immanuel, Dia menyertai kita. Dia berkata, jangan takut, sebab aku menyertai kau. Jangan bimbang, sebab aku yang Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Perhatikan kalimat ini, bahkan akan menolong engkau. Saudara, Tuhan tidak hanya menyertai kita, tapi Dia juga menolong kita. Katakan amin. Dia tidak hanya menyertai kita sambil dilihat kita mengalami persoalan masalah problem, lalu Dia hanya melihat saja, tidak. Tapi di sini katakan Dia menyertai kita dan menolong kita. Dikatakan, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow, luar biasa. Bapak Saudara bersyukurlah kita menyembah Tuhan yang sungguh dahsyat, luar biasa. Dia bukan Tuhan yang jauh di ujung langit, lalu kita ada di bawah bumi. Dia bukan Tuhan yang jauh seperti itu, tapi Dia Tuhan yang selalu hidup bersama kita, menyertai kita, bahkan menolong kita dalam kesesakan, menolong kita dalam kesusahan, menolong kita dalam masa-masa terjepit. Amin. Ketika bangsa Israel dalam kondisi terjepit, bangsa Israel dalam kondisi kesesakan, karena mereka adalah pembunuh di negeri Babel. Namun di tengah-tengah penderitaan yang hebat yang menjepit mereka, mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan mereka, lalu Tuhan datang kepada mereka dengan perintah Nabi Yesaya. Tuhan berfirman, jangan takut, aku Allahmu, aku menyertai engkau, aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Untuk apa? Tuhan berkata, aku akan menolong engkau dan mengaruniakan kemenangan bagimu dengan tangan kananku sendiri, kata Tuhan. Jadi aku akan memberikan kemenangan bagimu, bukan karena persenjataanmu dalam berperang, bukan karena kemampuan kalian dalam berperang, tapi aku akan memberikan kemenangan bagimu karena tangan kananku lah yang memberikan kemenangan itu. Wow, tangan kanan Tuhan sendiri yang memberikan kemenangan itu buat kita. Haleluya. Umat Allah sedang ada dalam pembuangan di negeri Babel, dan karena itu mereka terus berdoa meminta pertolongan Tuhan untuk membebaskan mereka, dan Tuhan pun membebaskan mereka. Dan melalui Nabi Yesaya, Tuhan berfirman agar umatnya tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka. Janji ini disampaikan saat bangsa Israel ada dalam pembuangan di negeri Babel. Haleluya. Janji ini Tuhan sampaikan pada saat bangsa Israel ada dalam negeri Babel. Tetapi saudara sama tegaskan bahwa janji ini juga bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel yang ada dalam pembuangan negeri Babel, tapi janji firman Tuhan juga berlaku bagi Bapak Ibu saudara saya yang ada hari ini. Katakan amin. Bahkan janji juga berlaku bagi keturunan kita nanti, anak cucu kita nanti. Firman berlaku atas segala keturunan bagi mereka yang percaya dan mengabdikan dirinya sebelumnya hanya kepada Kristus. Haleluya. Janji Tuhan ini berlaku bagi setiap generasi Bapak Saudara kasih, asalkan kita percaya
percaya dan mengabdikan diri kita, hidup kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan janji yang sama juga ditujukan kepada kita yang hidup di tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Haleluya. Saya bersyukur membuat saya menjadi semangat kembali, walaupun ketika saya merenungkan bagaimana begitu hal-hal yang kita alami di tahun 2020, saya merenungkan begitu banyaknya tekanan, begitu banyaknya tantangan, begitu banyaknya pergumulan hidup. Ketika kita merenungkan segala macam pergumulan di tahun 2020, dan itu bisa-bisa membuat orang menjadi takut untuk menghadapi tahun 2021. Namun ketika saya merenungkan bagaimana kuasa dahsyat keajaiban Tuhan berjanji untuk menyertai kita, itu membuat saya bangkit kembali, membuat saya menjadi semangat kembali, membuat saya semangat kembali dan menaruh harapan dalam Tuhan bahwa ada pertolongan yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan di tahun 2021. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat firman Tuhan mengatakan dalam hidup ini, jangan pernah kita takut sebab Tuhan selalu beserta kita, menopang hidup kita dan akan memberikan kemenangan kepada kita. Sekalipun ada banyak persoalan, jangan takut, melainkan tetap hidup dalam berpengharapan. Haleluya. Orang yang hidup tanpa Tuhan, sedikit masalah membuat hatinya menjadi kecil, dan dia akan berpikir bagaimana caranya supaya mengakhiri hidup. Tapi orang yang hidup dengan Tuhan, sekalipun masalah besar, ketika dia melihat janji firman Tuhan berkata, jangan takut, aku menolong engkau, memberikan kemenangan bagimu, maka dia akan tetap semangat dengan hidup dalam berpengharapan bahwa bersama Tuhan kita akan melihat keajaiban besar terjadi. Bersama Tuhan mujizat pasti kita alami. Haleluya. Jangan sampai hidup kita terkalahkan dengan situasi yang terjadi. Sebab Dia yang menyertai kita, memegang tangan kita, jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat dari masalah ataupun tantangan yang kita hadapi ataupun pergumulan hidup kita. Haleluya. Kasih kiri kanan. Dia yang menyertaimu lebih dahsyat dari pergumulan hidupmu. Amin. Haleluya. Kasih sekali lagi, Dia yang menyertaimu lebih dahsyat dari pergumulan hidupmu. Dia yang menyertai kita lebih dahsyat dari masalah hidup kita, lebih hebat dari apa yang kita hadapi. Haleluya. Wah, luar biasa dosa dikasih oleh Tuhan. Itu yang membuat saya terus bersemangat. Sekalipun dalam situasi krisis membuat saya terus bersemangat. Karena semangat saya bukan ditentukan oleh situasi, tetapi semangat saya ditentukan oleh sejauh mana hubungan saya dengan Tuhan. Amin. Jadi Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, orang benar itu semangat spiritnya itu bukan ditentukan oleh situasi kondisi, bukan ditentukan oleh berkat yang dia terima, tapi ditentukan oleh sejauh mana kedekatan hubungannya, keintiman dengan Tuhan. Nah, saya tetap menjaga keintiman saya, sekalipun dalam situasi krisis, sekalipun dalam situasi tekanan, sekalipun dalam situasi pergumulan yang seakan-akan tak kunjung ada jawaban, saya tetap bersemangat karena saya tahu Tuhan bersama saya. Haleluya. Saya kadang termotivasi dengan kata Bapak Usola. Beliau berkata, aku tidak peduli apapun yang terjadi. Prinsip saya yang penting saya mati masuk surga. Itu prinsip beliau. Saya bilang, Bapak, ini situasi COVID ini Bapak, sudah tua Bapak di rumah aja, saya mau beribadah. Lebih saya mati dalam Tuhan daripada mati di luar Tuhan. Luar biasa. Ini beliau ini salah satu motivasi iman saya juga. Nah, seperti kasih Tuhan, sekarang kita melihat rahasia mengalami kemenangan di tahun 2021. Haleluya. Perhati baik Bapak Saudara kasih. Ini yang saya mau bagikan. Ini yang penting yang saya bagikan buat kita. Rahasia untuk mengalami kemenangan di tahun 2021. Seperti tema hari ini adalah Year of Victory. Tahun ini adalah tahun kemenangan. Tahun baru adalah tahun kemenangan bagi kita. Dan rahasia untuk mengalami kemenangan di tahun 2021 yaitu perhatian Bapak Saudara kasih Tuhan. Pertama, percaya kepada Tuhan. Amin. Percaya kepada Tuhan. Artinya ini Bapak Saudara kasih Tuhan. Percaya yang saya maksudkan di sini bukan percaya tentang keselamatan. Karena kalau percaya tentang keselamatan, saudara sudah punya iman itu. Iman keselamatan itu percaya dengan dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, lalu menerima di dalam hidup kita, lalu mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh diselamatkan. Tapi iman yang saya maksudkan pagi ini, percaya kepada Tuhan pagi ini adalah percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Amin. Percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Hari ini ada sebagian orang percaya kepada Tuhan hanya
sebatas mengampuni dosa. Mengerti Bapak Ibu? Saya banyak jumpa orang seperti itu. Percaya kepada Yesus hanya sebatas mengampuni dosanya. Lalu bagaimana ketika dia menghadapi masalah tekanan, tantangan, ujian, takut tertolak, takut dihina, takut dikucilkan, seakan-akan bahwa Tuhan tidak lagi dahsyat dalam hidupnya. Tuhan dahsyat hanya mengampuni dosa. Tapi yang saya mau kasih tahu hari ini, dengar baik-baik. Good news for us today. Tuhan dahsyat dalam segala hal. Amin. Tuhan dahsyat dalam segala hal. Bukan hanya dahsyat dalam mengampuni dosa, tapi dia dahsyat dalam segala hal. Oleh sebab itu, pertama, bagaimana kita mengalami kemenangan di tahun 2021, yaitu percaya kepada Tuhan. Berarti sudah dikasih di Tuhan. Titik awal untuk mengalami kemenangan adalah percaya. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong di tahun 2021. Percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati sepanjang tahun ini. Percaya bahwa Tuhan menyertai kita sepanjang tahun ini. Percaya bahwa Tuhan bersama kita sepanjang tahun ini. Percaya bahwa tangan kanan Tuhan menopang, meneguhkan, menolong kita, memberkati kita, bahkan melumpuhkan kita dari berbagai macam malapetaka. Percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kemenangan buat kita. Percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Haleluya. Haleluya. Walaupun kenyataan ada situasi belum berubah, namun tetap memiliki rasa percaya bahwa Tuhan pasti menolong dan memulihkan keadaan kita. Haleluya. Sekalipun ada saat ini kita melihat bahwa seakan-akan bahwa kondisi yang semakin memburuk, tetapi tetaplah percaya. Haleluya. Tuhan sanggup menolong. Haleluya. Amin. Luar biasa. Ingat Bapak sudah kasih Tuhan. Sekalipun jarak waktu tinggal 5 menit atau tinggal sekian detik, itu masih ada kesempatan bagi Tuhan. Amin. Sekalipun jarak masalah dengan nyawa itu tinggal sekian detik, percaya bahwa masih ada waktu Tuhan. Tuhan berkuasa atas waktu. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan berkuasa melakukan perkara-perkara besar, dan Ia mampu menolong kita. Ia mampu menolong saudara. Ia mampu menopang saudara. Ia mampu memelihara saudara. Ia mampu memberkati saudara. Amin. Ia mampu memberkati kita. Haleluya. Dia Tuhan yang dahsyat. Bagian kita apa? Berfokuslah kepada Tuhan lebih daripada masalah kita. Berfokuslah kepada Tuhan daripada situasi yang sulit. Berfokuslah kepada Tuhan lebih daripada pergumulan hidup kita. Jangan fokus kepada pergumulan. Jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus kepada tantangan. Jangan fokus kepada sakit penyakit. Jangan fokus kepada pergumulan yang belum terjawab. Tapi berfokuslah kepada Tuhan. Maka segala sesuatu yang menjadi pergumulan itu bagiannya Tuhan. Itu prinsip hidup saya. Tadi malam saya sharing dengan Pak Pendeta Hendra, beliau suami istri pendeta, mereka mengembalakan di kabupaten, mengembalakan jemaat di Qatar, di Kabupaten Tanah Tidung, Desa Sesuak. Oh, Desa Seputuk. Desa Seputuk. Tadi malam kami sharing. Kalau saya berkata begini, mengapa banyak hamba Tuhan mereka mudah menyerah? Mereka fokus kepada fokus kepada uang, fokus kepada donatur, fokus kepada sponsor. Prinsip hidup saya bilang sama prinsip hidup saya, selama nafas saya masih berhembus, saya mau lakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang mengatakan baik tidaknya itu, saya tidak bisa mengatakan ini sudah baik. Dan itu hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu, soal kebutuhan hidup apapun itu urusan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Saudara kasih Tuhan, mari kita fokus sama Tuhan. Kalau kita fokus sama Tuhan, maka segala pergumulan hidup kita, segala masalah persoalan tantang problem hidup yang kita hadapi, itu urusan Tuhan. Itu bagiannya Tuhan. Bagian kita apa? Berfokus kepada Tuhan. Haleluya. Itu yang saya maksud dengan yang pertama adalah percaya. Supaya kita mengalami kemenangan
sepanjang tahun bahkan tahun-tahun yang akan datang. Prinsipnya apa? Berfokus kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan, bukan pada masalah. Fokus kita kepada Tuhan, bukan pada penyakit. Fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada masalah yang belum terselesaikan. Fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada kekurangan kita. Fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada pertumbuhan kita, bukan kepada situasi yang semakin sulit. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, maka Tuhan mampu membuka situasi-situasi yang sulit, dan orang-orang benar akan berjalan dalamnya, dan mereka akan melangkah dengan penuh kepastian. Mereka akan berujung sampai kepada kemenangan yang Tuhan karuniakan, yang Tuhan anugerahkan. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya adalah salah satu kunci melihat kuasa Tuhan. Amin. Sekali Bapak Ibu, percaya adalah salah satu kunci untuk melihat kuasa Tuhan bekerja. Wah, mau lihat sampai kuasa Tuhan bekerja di sepanjang tahun ini? Percaya saja. Percaya saja Bapak Saudara, percaya nggak perlu beli dengan duit. Dan percaya itu luar biasa, kan? Saya kata luar biasa. Tidak memerlukan energi, tidak mengeluarkan tenaga, tidak mengeluarkan dana. Percaya saja. Percaya saja Bapak. Tapi kalau stres itu mengeluarkan energi Bapak. Khawatir itu mengeluarkan energi. Percaya tidak mengeluarkan energi. Mau pilih mana? Keluarkan energi atau enggak? Benar Bapak. Orang khawatir itu mengeluarkan energi. Makanya perhatikan, orang khawatir pasti kurus. Kan banyak energi yang dikeluarkan. Orang khawatir pasti pucat lalu kurus. Benar Bapak, benar. Saya perhatikan. Orang khawatir, tapi bukan kurus dari subjek, itu bukan kurus dari khawatir, enggak. Itu memang dari soalnya sudah begitu ya. Jadi begini Bapak, orang kalau khawatir itu banyak energi yang dikeluarkan, sehingga apa? Sehingga membuat dia menjadi lemah, membuat hidupnya jadi seperti enggak bersemangat, enggak selera makan. Jadi kurus kering. Kenapa? Karena khawatir. Tapi Bapak Saudara, tapi percaya itu enggak ada energi yang kita keluarkan. Amin. Enggak ada energi yang kita keluarkan Bapak Saudara kasih itu. Percaya saja. Tinggal tunggu Tuhan bekerja. Amin. Tinggal tunggu Tuhan bekerja. Tapi kalau orang khawatir, tunggu iblis bekerja. Iblis akan berkata, iya betul, kalau ikut Tuhan tambah susah, kalau tinggalkan tambah susah. Tapi kalau kita percaya, wow, Tuhan akan berkata, aku akan menolong engkau, aku akan meneguhkan engkau, aku akan membantu engkau, menopang engkau, dan tangan kananku sendiri akan berikan kemenangan bagimu. Haleluya. Percaya adalah salah satu kunci untuk melihat kuasa Tuhan bekerja. Dan berbahagialah bagi kita yang percaya walaupun tidak melihat. Berbahagialah orang-orang yang percaya walaupun tidak melihat. Berbahagialah saudara yang percaya walaupun tidak melihat apa yang Tuhan kerjakan di tahun ini. Apakah ada yang sudah lihat? Belum. Kalau punya rencana, mimpi mungkin, tapi melihat belum. Tapi kita percaya Tuhan bekerja. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya bahwa tahun adalah tahun mujizat, tahun yang penuh keajaiban. Saya percaya walaupun saya belum melihat, tapi bagi saya sudah melihat. Di mana saya melihat? Di hari ini. Apa? Ya saya hidup. Saya bernafas itu mujizat Bapak Ibu. Kita bisa hidup hari ini bernafas itu mujizat. Amin. Haleluya. Yang kedua, rahasia mengalami kemenangan di tahun 2021. Yang ketiga, memiliki kerendahan hati. Katakan amin. Harus memiliki kerendahan hati Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Saya akan sampaikan apa sih maksudnya kerendahan hati. Perhatikan baik. Kerendahan hati artinya kita harus mengakui bahwa sebagai manusia memiliki banyak kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Tentunya kita membutuhkan kuasa Tuhan yang besar untuk memulihkan serta memberikan kemenangan bagi kita. Jadi kerendahan hati artinya mengakui bahwa Tuhan, aku manusia, Tuhan aku tidak punya kemampuan, Tuhan aku tidak punya pengetahuan, Tuhan aku tidak punya apa-apa untuk hidup di tahun ini. Tapi aku percaya kuasa Tuhan yang besar yang akan bekerja dalam aku. Jadi kerendahan hati artinya mengakui kelemahan, keterbatasan, kekurangan, lalu mengakui kedaulatan Tuhan, mengakui kedahsyatan Tuhan, dan menerima keagungan Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Kalau orang sombong berkata, biar saya tidak ibadah, saya masih bisa beli makan.
Tidak ke gereja pun saya masih punya pekerjaan. Itu orang sombong. Dan hati-hati orang sombong. Suatu saat Tuhan akan cabut pekerjaannya, Tuhan akan cabut nyawanya, Tuhan akan cabut kesehatannya. Akhirnya hidup dalam sakit penyakit. Tapi kalau orang mengaku kelemahannya, Tuhan aku tidak mampu, kalau aku bisa bekerja itu pun semua karena Tuhan. Dia mengaku segala kekurangan, lalu dia mengaku bahwa Tuhan aku bekerja itu karena Tuhan. Tuhan aku bisa punya rumah tangga itu karena Tuhan. Tuhan aku bisa punya suami, aku bisa punya istri itu karena Tuhan. Tuhan aku bisa punya anak-anak itu karena Tuhan. Aku bisa sehat hari ini itu karena Tuhan. Aku bisa makan hari ini itu karena Tuhan. Aku bisa belanja pakaian, belanja makanan itu karena Tuhan. Haleluya. Bukan karena kita bekerja, tapi karena Tuhan. Haleluya. Jadi rahasia mengalami kemenangan di tahun 2021. Yang kedua apa? Rendah hati. Rendah hati Bapak sudah kasih Tuhan. Saya kadang setiap kali kalau saya mau pelayan hari Minggu, kadang hari Rabu kami saya mempersiapkan bahan khotbah, saya berdoa. Kalau saya berdoa, saya berusaha dengan Tuhan. Aku tidak punya pengetahuan, aku tidak punya pendidikan. Aku kadang tidak ngerti mau ngomong apa, aku tidak pandai berbicara. Aku berserah kepada kedaulatan Tuhan, merendahkan diri kami Tuhan. Tuhan engkau yang berkata-kata, engkau yang berpikir, engkau yang berbicara. Haleluya. Jadi kalau saya semangat pagi ini itu karena Tuhan Bapak Ibu. Maka saya kalau ngobrol sama orang ngobrol saya lebih banyak diam atau lebih banyak canda. Karena saya bingung mau ngomong apa, takut dan salah ngomong. Salah ngomong orang tersinggung lagi, tidaklah sahabat-sahabat semua. Haleluya. Berarti baik. Kerendahan hati membuat kita berserah kepada kedaulatan Tuhan, namun jangan menyerah pada keadaan. Kita berserah kepada Tuhan, tapi jangan menyerah kepada situasi katakan. Kita berserah sepenuhnya kepada kekuasaan Tuhan, tapi jangan berserah kepada masalah tantangan pergumulan hidup yang tak kunjung ada jawaban. Kita berserah kepada Tuhan, Tuhan yang bertindak. Haleluya. Puji yang tadi mengatakan kuasa Tuhan bekerja. Haleluya. Yang ketiga, rahasia mengalami kemenangan di tahun 2021. Yang ketiga apa? Memiliki ketaatan. Faithfulness, ketaatan. Haleluya. Itu adalah sudah dikasih Tuhan. Langkah ketiga untuk mengalami kemenangan adalah memiliki ketaatan. Tak terlalu sudah dikasih Tuhan. Taat terhadap firman Tuhan. Waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita dengar firman Tuhan, waktu saudara dengar khotbah di YouTube, saudara khotbah di Facebook, atau saudara menerima di firman Tuhan, lalu saudara taat melakukan firman itu, saudara akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa saya berani berbicara karena saya sudah berkali-kali mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam hal ketaatan terhadap firman Tuhan. Amin. Berkali-kali saya mengalami mujizat di saat saya coba belajar taat dengan kuasa Tuhan bekerja. Ketika Tuhan berkata, hapus hutang teman. Oh, saya hapus hutang teman saya. Tuhan bekerja hari ini juga, saya dapat duit. Ketika Tuhan berkata, berilah kepada mereka, karena mereka bukan hanya butuh doa, tapi mereka butuh makanan. Anak-anak butuh susu. Saya kasih duit kepada satu keluarga ini. Kuasa Tuhan bekerja hari ini juga, saudara. Ingat bahwa sudah kasih di Tuhan. Jadi begini Bapak Ibu, ada firman yang datang kepada kita suruh kita lakukan, itu artinya segera. Dan ingat, kalau sesuatu yang Tuhan suruh lakukan segera, itu berarti Tuhan mau lakukan mujizat juga segera. Amin. Kalau hari ini saya berkhotbah, saya katakan saudara bisa lakukan. Saudara pulang mungkin masih berpikir-pikir, tapi kalau saudara dengar Tuhan yang berbicara, beri, coba saudara lakukan. Itu artinya segera. Sesuatu yang segera itu berarti Tuhan juga sudah nggak sabar lagi mau melakukan mujizatnya buat kita. Amin. Baik dari pengalaman dari Alkitab pun sudah banyak. Ketika janda Sarfat dalam kondisi kesengsaraan yang hanya tinggal segenggam tepung dalam tempatnya, dan dia akan mengolah itu dari kue dan dia akan makan bersama anaknya, lalu dia berkata setelah dia makan kami akan mati. Tapi Elia berkata, firman Tuhan datang kepada dia melalui Nabi Elia. Elia berkata, buatlah seperti kau katakan, namun buatlah terlebih dulu bagiku. Waktu dia dengarkan itu saudara, dia taat. Kenapa? Karena itu sifatnya segera. Waktu dia lakukan segera, mujizat pun segera. Ketika saya jalan-jalan, ketika saya masuk,
yang saya tidak pernah berpikir akan masuk ke rumah itu. Tiba-tiba hari masuk ke rumah itu dalam kondisi satu keluarga semuanya sakit, sehat hanya istri. 4 anak sakit, 3 anak sakit, suami sakit, sehat hanya istri. Saya masuk dalam kondisi mereka sakit dan suaminya sementara gulung di dalam sarung berkata di dalam selimut berkata, anaknya, mama cucu mama. Hati saya jadi enak. Maksud hati saya berpikir, oh Tuhan tolong. Akhirnya saya bilang, Bu, boleh saya berdoa? Saya ngomong sama suami, bilang, Pak, boleh saya berdoa? Dia bilang, oh ya silakan Pak. Waktu saya berdoa, tiba-tiba Tuhan itu ngomong, Tuhan itu ngomong. Firman itu ngomong jelas sekali. Mereka tidak hanya butuh doa, mereka butuh makan. Kalau logika manusia berpikir ini, loh kalau Tuhan ngomong, ya lebih Tuhan sembuhkan aja sekalian. Lebih Tuhan lakukan aja sekali aja lah buat mereka mujizat. Mujizat apa? Mujizat kesembuhan. Ada saatnya di mana Bapak Ibu Tuhan membuat orang yang kurang itu mujizat kesembuhan, tapi ada saat itu Tuhan mau melihat menguji kita, karena Tuhan juga mau membuat kita itu mengalami mujizat. Akhirnya suara berkata begini, mereka tidak hanya butuh doa, mereka butuh makan. Setelah saya berdoa, saya kasih uang, dan Bu, ini beli beras, masak buat suami dan anak-anak. Saya kasih, suara berkata begini, tidak cukup. Kalau logika berkata begini, loh Tuhan itu kan dahsyat. Kenapa 500 saya kasih Tuhan dan lipat gandakan jadi 10 juta? Ya kan, kalau logika. Tapi Tuhan mau memuji saya, tidak cukup. Akhirnya saya bilang, Bu, saya titip tas saya di rumah mereka. Lalu saya pergi ke ATM, saya cabut dari komisaris ATM, saya kesana, saya kasih mereka. Hal pertama saya alami apa? Wow, damai sejahtera yang belum pernah aku alami. Hari itu saya alami. Hal yang kedua, siangnya itu juga saya mengalami mujizat lebih daripada apa yang saya tabur. 100 kali lipat daripada yang saya tabur pagi itu. Karena Tuhan sudah lakukan segera, itu berarti Tuhan juga sudah terdesak mau memberkati kita, mau melakukan mujizat buat kita dengan segera. Haleluya, haleluya Bapak Saudara. Tuhan mau melakukan segera. Saya berapa kali mengalami hal begitu, segera. Jadi kalau kita tunda, wah, selesai. Tuhan juga akan tunda. Kalau kita tunda melakukan, Tuhan tunda. Ada 2 hal Bapak Ibu, kalau kita tunda lakukan, Tuhan bisa tunda atau Tuhan pindah ke orang lain. Saya kasih contoh. Ketika kalau Tuhan berbicara kepada Ibu Elis, lalu dikatakan sekarang, lain Ibu Elis mulai menganalisa dengan logikanya dan berkata, nanti adalah. Tuhan bisa bangkitkan orang lain. Mungkin bisa Tuhan bisa pakai Hendra. Lakukan. Akhirnya Ibu Elis mengalami tertunda mujizat. Saudara Hendra akan mengalami segera mujizat. Amin. Haleluya. Tidak apa sudah kasih Tuhan. Jadi rahasia mengalami kemenangan di tahun 2021 yang ketiga apa? Ketaatan. Tulis. Ketaatan penuh kepada otoritas Tuhan. Ketaatan penuh kepada otoritas firman Allah. Haleluya. Taatilah setiap perintah Tuhan, karena ini akan membawa kita kepada kemenangan. Karena ini akan membawa kita kepada apa? Kelimpahan. Karena ini akan membawa kita kepada apa? Untuk melihat kuasa Tuhan bekerja, melihat mujizat Tuhan terjadi, melihat keajaiban Tuhan terjadi. Kenapa? Karena kita apa? Haleluya. Wow. Saya berapa kali bersaksi Bapak Ibu? Tahun kemarin saya mau bilang berapa bulan lalu, seperti bisa juga sih berapa bulan lalu, tapi lebih bagusnya tahun kemarin. Ketika saya mau pergi pelayanan, tiba-tiba saya pikir udah hujan, mau sewa mobil, nggak ada duit. Karena tiba-tiba ada duit, saya harus buat satu. Tuhan akan mujizat. Tiba-tiba ada orang datang kasih duit, saya sewa mobil. Bahkan saya mengalami hari itu saya mengalami 2 kali. Pagi-pagi pulang ibadah, bukan pagi-pagi, setelah pulang ibadah ada yang kasih duit. Saya bilang, saya ngomong istri saya, kita berangkat sewa mobil. Kami sewa mobil sampai sana, tiba di sana, tiba-tiba masuk, Pak, saya ada transfer uang sedikit berat. Saya cek saldo, ini bukan sedikit, haleluya. Kenapa? Karena ketaatan, haleluya. Karena ketaatan Bapak sudah kasih dari Tuhan. Yang terakhir, rahasia mengalami kemenangan di tahun 2021 yaitu apa? Memiliki mental pemenang. Haleluya. Kalau saudara hari ini ada di tahun yang baru, tahun 2021, milikilah mental pemenang. Jangan pesimis. Amin. Apa
tahun 2020 banyak masalah, banyak kekurangan, banyak krisis, banyak tantangan. Jangan sampai membuat saudara menjadi kecut atau hati menjadi pesimis di tahun 2021. Tapi harus apa? Milikilah mental pemenang. Haleluya, sudah dikasih di Tuhan. Saya bersyukur Tuhan mengubah hidup saya, sehingga sampai hari ini saya melayani Tuhan tanpa donatur, tanpa sponsor. Tapi saya memiliki mental pemenang. Makanya Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi saya di saat-saat, di detik-detik di mana saya harus bergumul. Banyak orang mereka disponsori tapi tetap aja stres. Banyak orang mereka dapat sponsor dari A, B, C, D. Mereka disponsor masih juga stres. Hidupnya nggak pernah enjoy. Saya bersyukur, saya enjoy melayani Tuhan. Saya sangat menikmati dalam pelayanan. Saya dengan enjoy melayani Tuhan, tidak terlalu stres. Saya bisa kesana kemari. Karena apa? Mindset kita harus berubah. Amin. Orang pikir 2020 tinggalkan. Mental 2020 tinggalkan. Dan berkata ini 2021. Mental saya adalah mental pemenang. Pola pikir saya pola pikir pemenang. Haleluya. Haleluya. Gaya hidup saya gaya hidup pemenang. Bukan berarti kita sombong, bukan. Orang sombong beda dengan orang yang memiliki mental pemenang, itu beda. Haleluya. Jadi milikilah mental pemenang. Dalam hidup ini kita perlu memiliki mental dan sikap sebagai seorang pemenang, yang artinya tidak mudah pesimis, namun selalu maju untuk meraih kemenangan, melangkah dengan satu keyakinan bahwa aku berjalan bersama dengan Tuhan, bahwa aku melangkah bersama Tuhan, bahwa aku akan bergerak bersama Tuhan, karena Dia Immanuel, Allah besertaku. Haleluya. Dia Immanuel, Allah besertaku dalam rumah tanggaku, Allah besertaku dalam pelayanan, Allah besertaku dalam pekerjaan. Haleluya. Sekalipun perusahaan goncang, perusahaan goyang, banyak orang terancam di PHK, di rumah kan, milikilah satu keyakinan bahwa aku percaya, aku bekerja bersama Tuhan. Tuhan ada di pihakku. Katakan haleluya. Tuhan ada di pihakku. Haleluya. Wah, Tuhan dahsyat. Saya kadang merenungkan kuasa Tuhan karena saya menangis sendiri. Menangis bukan karena sedih, tapi saya menangis. Saya mau ngomong apa betapa dahsyatnya Tuhan. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, karena kedahsyatan Tuhan tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Benar Bapak Ibu, kedahsyatan keajaiban Tuhan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang bisa diungkapkan dengan air mata, bukan air mata kesedihan, tapi air mata tidak mampu lagi mengungkapkan kedaulatan Tuhan. Kalau saudara lihat Ibu Mary, Ibu Guru, Ibu perhatikan siswa. Biasa ketika kalau guru tanya, kalau dia tidak mampu menjawab, pasti apa? Nangis. Kenapa dia nangis? Karena dia tidak mampu menjawab. Demikian juga saudara kasih. Jadi karena kita tidak mampu lagi memperkatakan kedaulatan Tuhan, perkatakan dengan air mata. Wah, kekaguman Tuhan akan luar, kekaguman akan kedahsyatan Tuhan luar biasa. Haleluya. Pertolongan Tuhan luar biasa. Dia Allah Immanuel. Haleluya. Dia Ebenezer. Sampai di sini ternyata Tuhan sudah. Haleluya. Haleluya. Bahkan tetaplah berdiri teguh di tengah situasi yang ada, di tengah situasi yang sulit. Sebab saat kita kuat, kita akan melihat kemenangan yang datang dari Tuhan. Amin. Di saat kita kuat, kita melihat kuasa Tuhan bekerja. Haleluya. Tapi saat kita lemah, seakan-akan dari kuasa Tuhan tidak bekerja, tapi karena kita yang lemah. Saudara, ketika pada waktu siapa yang mereka berperang, dia mengangkat tongkatnya, dia berkata, Tuhan, ketika aku mengangkat tongkat, maka kemenangan ada di pihak bangsa Israel, Musa. Dan sampai Musa karena tangannya sudah capek, dia minta supaya orang bantu menopang tangan supaya dia tetap kuat terangkat. Kenapa? Ketika Musa lemah, dia jatuh, maka bangsa Israel akan terpukul kalah oleh musuh. Tapi ketika tangan tetap terangkat ke atas, kemenangan ada di pihak bangsa Israel. Saudara, ini gambaran rohani buat kita hari ini apa? Kita harus tetap kuat dalam iman dan keyakinan kita akan Tuhan. Tidak boleh lemah. Kita lemah, kita tidak akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Jika iman kita goyah, kita tidak akan melihat mujizat terjadi. Tapi jika iman kita kuat, tetap kokoh, kita akan melihat
mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban akan terus menyertai hidup kita. Saya selalu, bahkan dalam doa saya selalu berkata, Tuhan, warnai hidup saya dengan mujizat, hiasi hari-hari hidup saya dengan keajaiban, supaya orang lain tahu bahwa Engkau ada di pihakku. Dan hiasi warna hidup saya dengan mujizat, supaya itu dinikmati oleh orang lain. Amin. Haleluya. Saya tutup. Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Saya tutup. Oke, baik. Bahkan tetaplah berdiri teguh di tengah situasi yang ada. Sebab saat kita kuat, kita akan melihat kemenangan yang datang daripada Tuhan. Baik. Apapun masalah kita hadapi saat ini, percayalah kepada Tuhan, sebab Ia tidak akan membiarkan kita bergumul seorang diri. Ia tidak akan membiarkan kita bergumul sendirian. Namun Yesus selalu hadir untuk memberikan kemenangan kepada kita. Dia di pihak kita. Dari semula rancangan Tuhan itu indah, dan Ia menjadikan kita sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Jadi tetaplah percaya bahwa dalam segala hal kita pasti jadi pemenang. Amin. Dalam segala situasi kita jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena Tuhan yang mengaruniakan kemenangan buat hidup kita. Kemenangan kita peroleh, kemenangan kita terima, itu semata-mata dianugerahkan oleh Tuhan. Selamat menikmati berkat kemenangan dari Tuhan di tahun 2021. Selamat menikmati berkat kemenangan dari Tuhan sepanjang tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri dan kita merespon firman Tuhan bersama-sama. Dan saya mengundang pemain musik, worship dan singers. Mari saudara, hari ini adalah hari yang ketiga kita ada di tahun 2021. Saudara, pribadi pas pribadi, sebelum kita menikmati perjamuan ini, saudara berdoa kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau melihat mujizat-Mu sepanjang tahun ini. Aku mau melihat keajaiban sepanjang tahun. Berikanlah aku iman, berikanlah kekuatan supaya imanku tidak menjadi goyah, supaya imanku tidak menjadi lemah. Tapi Tuhan, Engkau yang menopang imanku, supaya imanku tetap kuat. Dan aku akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Aku akan melihat kuasa Allah bekerja. Aku akan melihat mujizat Tuhan sepanjang tahun. Kita akan nyanyikan pujian ini. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan pujian ini. Penolong yang selalu setia. Dengan imanmu. Akulah penolong yang selalu setia. Dialah Yesus penolong yang setia, memenuhi keperluan hidup kita, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Tidak ada yang
pujian ini dalam Bapak Ibu dengan imanmu. Berdoa minta supaya sepanjang tahun ini Tuhan mewarnai hidupmu, Tuhan mewarnai rumah tanggamu dengan berbagai macam mujizat, keajaiban yang Tuhan mau kerjakan. Dengan imanmu, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala berkat dapat ku tanggung. Dialah Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala berkat dapat ku tanggung. Dialah Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Engkaulah penolong kami yang setia. Sekarang berkali dapat kami tanggung. Sebab Engkau Allah yang menolong kami. Sebab Engkau Allah yang meneguhkan. Engkau Allah yang memimpin kami. Dengan tangan-tangan-Mu Engkau membawa kemenangan besar bagi kami. Engkau menjadikan kami lebih dari pemenang. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oh terima kasih. Kami bersyukur buat kemenangan demi kemenangan. Kami bersyukur setiap kemuliaan demi kemuliaan yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur buat mujizat-Mu. Kami bersyukur buat keajaiban-Mu. Kami bersyukur buat terobosan yang berlaku dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Saudara dikasih oleh Tuhan. Hari lahir yang ketiga di tahun 2021. Mungkin pada hari yang ketiga ini engkau masih dalam pergumulan berat. Engkau ada dalam tantangan. Percayalah dan izinkanlah Tuhan bekerja. Kuatkan hatimu, teguhkan imanmu, jangan goyah. Kuatkan hatimu. Lihat kuasa Tuhan akan bekerja. Ada begitu banyak pergumulan di tahun 2020. Saya mau beritahu, itu Tuhan tunda sampai tahun yang Tuhan jawab. Asalkan imanmu tidak goyah, asalkan imanmu tetap teguh, tetap menaruh harapan kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan terobosan dalam kehidupan. Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan menyembuhkanmu, Tuhan akan memulihkanmu. Mujizat yang akan terjadi atas hidupmu, mujizat terbesar akan terjadi, mujizat terbesar akan terjadi dan engkau akan melihatnya. Haleluya. Mari angkat tangan dan saya akan berdoa bagi saudara. Ya Bapa, hamba berdoa menyerahkan sidang jemaat ini. Mereka berdiri di hadapanmu dengan kerendahan hati. Mereka mengaku segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan mereka. Dan mereka berserah kepada kedaulatan Tuhan. Mereka berserah kepada kekuasaan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan meliputi mereka, kuasa Allah menaungi mereka, dan biarlah mujizat Tuhan terjadi atas mereka sepanjang tahun 2021 dan tahun-tahun akan datang. Jemaat ini mereka hidup dalam mujizat Tuhan, hidup dalam keajaiban Tuhan. Engkau Tuhan mewarnai hidup mereka, menghiasi hari-hari hidup mereka dengan berbagai macam mujizat. Mereka yang sedang bergumul dengan ekonomi, Tuhan sumber pertolongan. Mereka bergumul melawan sakit penyakit, Tuhan sanggup melakukan mujizat kesembuhan. Mereka sedang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan berkuasa menolong mereka dalam pekerjaan. Mereka sedang bergumul dengan rumah tangga, Allah sanggup melakukan kedahsyatan dalam rumah tangga mereka. Mereka sedang bergumul dengan masalah pribadi, Allah sumber pertolongan yang akan menolong mereka, menjadikan mereka pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Bahkan mereka akan lebih dari para pemenang. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa menyerahkan sidang jemaat ini ke dalam tangan. Tubuh jiwa roh mereka dalam kuasa pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Selain dikasih oleh Tuhan Yesus,
Mari persiapkan diri saudara. Saat kita akan menikmati perjamuan kudus, yaitu kita akan makan roti dan minum daripada cawan Tuhan, di mana kita mengingat kematian Kristus ribuan tahun yang lalu di Bukit Golgota. Di sana Tuhan menyerahkan nyawanya untuk menebus hidup kita. Tuhan menyerahkan nyawanya untuk menopang kita. Tuhan menyerahkan nyawanya untuk menjawab pergumulan hidup kita. Tuhan menyerahkan nyawanya untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Tuhan menyerahkan nyawanya untuk memberikan hidup kekal buat saudara dan saya. Saat kita ibu ini silakan pegang cawan berdepan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, persiapkan diri saudara. Sebab beginilah firman Tuhan. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum daripada cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Tetapi kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Oleh saudara dikasih oleh Tuhan, mari setiap tiba pas pribadi mintalah pengudusan daripada Tuhan, mintalah penyucian daripada darah Yesus, supaya engkau layak untuk menikmati roti dan anggur, yaitu tubuh dan darah Kristus. Dan Bapak Ibu saudara yang sudah siap, boleh maju ke depan mengambil roti dan cawan yang berisi anggur di tangan kanan Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, ya ingatlah bahwa Dia Tuhan baik. Dia sangat baik. Dia sungguh baik. Dia teramat baik. Dia baik buat saudara dan saya. Dia baik buat kita semua. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah
tubuh Kristus. Pada waktu itu tubuhnya dicambuk berduri, merobek kulit daging tubuh Tuhan. Namun ia tetap siap menerima penderitaan dan penghukuman itu. Itu karena dia tidak rela kita mengalami penghukuman. Dia mau menjadikan kita lebih daripada pemenang, sehingga dia rela dihukum, rela dicambuk. Dan Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa makan roti hidup, ia memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa makan tubuh, ia akan hidup yang kekal. Sekalipun ia sudah mati, ia akan dibangkitkan pada hari kebangkitan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Demikian saudara mengangkat cawan di tangan kanan Bapak Ibu. Dengan iman percaya ini adalah darah Tuhan Yesus. Ini adalah darah pengampunan dosa. Ini adalah darah yang tercurah dari sorga. Darah yang mengalir deras dari sorga, membasuh kita dari segala noda dosa, menyucikan, membersihkan, mentahirkan kita, dan menyembuhkan kita. Waktu kepalanya di mahkota duri, tubuhnya dicambuk, paku yang tajam menembus kaki dan tangan. Darah berlumuran sekujur tubuh Tuhan sampai banyak tidak dikenal orang. Itu semua karena dosa kita. Semuanya telah ditanggung di atas kayu salib. Dan perwakilan terpaku ke salib, seorang serdadu yang berdiri dekat salib itu, yang mengambil tombak dan menusuknya pada lambung Tuhan Yesus. Seketika itu juga keluar darah dan air. Air itulah memberi hidup yang kekal, dan darah itulah menyucikan kita, menyehatkan kita, dan menyembuhkan kita. Oleh biru-biru Tuhan Yesus, penyakitmu telah sembuh. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Kita bersyukur buat kasih menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi ku bersyukur dengan iman. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib?
dosa. Engkau menyertai kami seperti firman-Mu berkata, Engkau memegang tangan kami, Engkau menolong hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau mau terus mengurapi hamba-Mu yang sedang menyampaikan firman-Mu. Pada saat ini juga kami akan memberikan persembahan lewat keuangan kami, karena kami tahu bahwa kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberi persembahan. Kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Karena kita tidak pernah berhenti untuk memuji Tuhan. Amin. Kita sambutkan dengan pujiannya. Amin. Haleluya. Kasih yang